kita harus makan makanan yang sayur dan buah-buahan yang aneka warna-warni, yaitu have a rainbow of natural food every day on your plate. Ini seperti pelangi ya, warna-warni. Karena kenapa? Karena setiap warna ini memiliki manfaatnya masing-masing, yaitu sebagai penangkal radikal bebas, yaitu antioksidan yang tinggi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menangkal radikal bebas yang selalu masuk ke dalam tubuh kita yang dapat merusak sel tubuh. Kemudian sayuran dan buah-buahan yang warna-warni ini juga kaya akan vitamin yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh kita ya. Kemudian juga mengandung phytochemicals ya. Jadi masing-masing warna itu membawa zat kimia penangkal penyakitnya masing-masing ya. Kemudian kunci yang kelima adalah lakukan olahraga HIIT atau High Intensity Interval Training secara teratur. Nah, banyak sekali olahraga yang kita ketahui, tetapi olahraga seperti yang dulu kita tahu adalah aerobik yang terlalu memforce tubuh kita itu untuk mengeluarkan tenaga saat kita olahraga hingga ngos-ngosan, akhirnya pada saat kita olahraga juga sulit untuk bicara, itu sebenarnya kurang sehat. Yang sehat adalah melakukan HIIT. HIIT adalah High Intensity Interval Training, yaitu suatu olahraga yang dilakukan dengan intensitas yang sangat tinggi, tapi hanya singkat, hanya 10 menit saja. Kemudian ada interval untuk istirahat sekitar 2-3 menit. Nah, itu cycle itu kita terus lakukan berulang kali ya. Kemudian intervalnya tinggi dan melibatkan periode latihan yang singkat, namun jenis latihan yang berat yang membuat detak jantung lebih cepat. Jadi kita sangat merasakan detak jantung kita sangat cepat, tetapi setelah itu kita berhenti ya. Ada pengukuran nadinya juga ya, yaitu 220 dikurang dengan usia kita saat ini, kemudian kita ambil 70 atau 80% dari nilai itu. Itu adalah nilai nadi kita yang paling tinggi yang harus kita capai, dan pada saat kita capai itu kita harus stop 2-3 menit. Kemudian olahraga HIIT menjadi salah satu metode yang paling efektif untuk membakar lemak tubuh dan meningkatkan kebugaran atau kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kemudian olahraga HIIT ini dapat membantu mengurangi risiko terserangnya diabetes dan penyakit jantung juga. Yang kunci keenam adalah intermittent fasting. Ya, intermittent fasting atau diet puasa intermittent. Apa itu intermittent fasting? Intermittent fasting adalah metode untuk mengatur pola makan dengan berpuasa makan selama beberapa waktu, namun setelah diperkenankan untuk minum ya. Tidak mengatur makanan apa yang harus dikurangi, namun lebih mengatur kapan harus makan dan kapan harus berpuasa. Ya, biasanya dianjurkan puasa makan selama 16 jam dan periode makan itu selama 8 jam. Itu dapat memperbaiki atau membentuk perilaku makan yang lebih sehat ya. Metode ini melatih ketahanan tubuh agar tetap dapat menjalankan fungsinya walaupun tidak makan dalam suatu periode tertentu. Nah, metode ini juga membantu tubuh mengendalikan tekanan darah dan kolesterol karena tubuh melakukan pembakaran lemak dan lebih efektif dan pada saat berpuasa. Dan juga metode ini membantu tubuh menjalankan peremajaan dan perbaikan sel tubuh sehingga dapat meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Nah, metode ini merespon berbagai mekanisme atau tanda kerusakan tubuh yang lebih baik, membuat sel tumor kekurangan bahan makanan untuk berkembang. Jadi dengan intermittent fasting itu bukan suatu metode diet tertentu, tetapi lebih kepada pengaturan makanan saja, kapan boleh makan, kapan tidak. Tubuh kita ini sebagaikan mobil ya. Kalau mobil kita pakai terus, mesinnya dipakai terus tanpa dibawa ke bengkel, tanpa dicuci, tanpa ganti oli, suatu saat bisa berjalan
kita bawa keluar kota terus, tapi akhirnya pada suatu saat mesinnya akan lebih cepat rusak karena kita tidak rawat. Sama seperti tubuh kita, kalau kita makan sepanjang hari terus ngemil sampai makan sebelum tidur pun kita masih makan, tubuh kita tidak diberikan waktu untuk istirahat, untuk mengolah makanan tersebut, untuk membuang waste-nya apa yang sudah kita makan, sehingga lama-lama sel kita juga tidak akan bekerja secara optimal lagi dan cepat rusak. Jadi intermittent fasting itu adalah sesuatu metode untuk mengatur makanan yang sangat baik. Nah, kunci ketujuh adalah tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu memiliki banyak manfaat ya. Jadi yang pertama itu meningkatkan kualitas memori, juga memperlancar metabolisme tubuh, menjaga dan menurunkan berat badan pastinya, dan meningkatkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan growth hormone dan meregenerasi sel ya. Yang paling teman-teman pasti bertanya, kok dengan banyak tidur malah dapat menurunkan berat badan ya. Nah itu adalah suatu kenyataan bahwa makin tubuh kita istirahat, malah makin berat badan itu semakin cepat turun ya. Jadi asal kita tidur itu cukup minimal 8 jam sehari. Dan yang paling penting adalah dengan tidur itu akan mengeluarkan hormon melatonin yang berfungsi sebagai antioksidan juga dan dapat menangkal virus dan radikal bebas, serta meningkatkan growth hormone juga. Growth hormone adalah salah satu hormon yang memang diproduksi pada saat anak-anak masih kecil untuk pertumbuhan, tetapi pada saat orang sudah dewasa itu adalah hormon untuk pembakaran lemak. Jadi kalau insulin kita tinggi, maka growth hormone kita rendah. Pada saat growth hormone kita tinggi, insulin kita yang akan ditekan juga, sehingga dapat membantu untuk pembakaran lemak dalam tubuh kita dan meregenerasi sel-sel yang rusak. Kunci ke-8 adalah kelilingi diri Anda dengan lingkungan yang positif, bersihkan diri dari pikiran negatif ya. Kumpulah dengan orang-orang yang positive thinking ya, yang mempunyai emosional yang tidak negatif thinking, emosional yang positif, emosional yang happy ya. Karena dengan jiwa yang sehat, hati yang sehat, itu adalah obat untuk umur yang panjang gitu ya. Jadi ada 5 manfaat pikiran positif, yaitu hidup dengan penuh optimisme ya. Kita pasti ketularan kalau kita di sekeliling orang-orang yang penuh optimisme. Kemudian yang kedua, dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita ya, karena hormon kortisol kita juga tidak akan muncul ya kalau kita stres. 24 jam hormon kortisol akan keluar dan akan meningkatkan insulin, juga menekan imunitas tubuh kita. Kemudian menjaga kesehatan jantung pada pastinya, kemudian menekan yang tadi saya bilang produksi hormon kortisol dan hidupnya lebih produktif. Nah, kunci ke-9 ini adalah yang kami lakukan di rumah saya bersama suami saya ya. Kita mempunyai suatu buku di mana kita mencatat setiap hari itu tensi kita paling enggak. Kemudian kita melakukan check up lab secara berkala setiap 3 bulan. Ya, dengan demikian kita dapat memantau apa yang awal kita dan tujuan atau goal kita, dan apakah cara-cara metode yang kita lakukan ini, suplemen yang kita konsumsi, makanan yang kita konsumsi, tidur yang cukup atau olahraga yang cukup itu memang membawa hasil yang seperti yang kita inginkan. Bila tidak, artinya kita harus mencari jalan lagi, caranya menemukan solusi lagi atau mencari akar masalah lagi, di mana kita harus memperbaiki di mana ada kesalahan ya. Karena tubuh kita itu sangat kompleks ya. Penyakit itu bisa sama, misalnya diagnosanya sama DM atau hipertensi, tetapi penyebabnya itu setiap orang adalah berbeda. Nah, itu yang kita harus tahu, harus cari tahu ya. Kenapa ada orang yang hipertensinya penyebabnya misalnya bisa aja ada satu kasus ya vitamin D-nya kurang gitu ya. Vitamin D-nya kurang, dia hipertensi pada saat dia vitamin D-nya
dicukupkan, malah hipertensinya membaik. Ada kasus seperti itu. Atau kasus juga karena memang ada kelainan di ginjalnya, ya itu juga harus diperbaiki. Atau bisa juga macam-macam karena diabetesnya, itu juga harus diperbaiki. Jadi penyebab hipertensi itu bisa bermacam-macam, yang kita harus cari tahu akar masalahnya apa, ya. Dan dengan rajin melakukan konsultasi dengan dokter, rajin melakukan check up, kita akan lebih tahu dan dapat lebih cepat mencari akar masalahnya. Nah, kunci terakhir adalah kenali keseimbangan hormon tubuh Anda, ya. Apa itu hormon? Nah, hormon adalah senyawa kimia yang bertugas mengirimkan pesan dalam tubuh yang dapat mempengaruhi fungsi sel dan organ. Hormon ada kelompok biokimia dalam tubuh. Hormon adalah kelompok biokimia dalam tubuh yang berperan penting dalam setiap fungsi tubuh. Oleh karena itu, kadarnya harus seimbang, ya. Ketidakseimbang hormon itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, gaya hidup yang kurang sehat atau pola makan yang kurang sehat. Jadi keseluruhan sistem endokrin bekerja sama untuk mengendalikan tingkat hormon yang beredar di seluruh tubuh. Bila tidak seimbang dapat menyebabkan masalah kesehatan umum yang luas, ya. Jadi kita ada berbagai macam hormon. Yang penting adalah estrogen, testosteron, adrenalin, insulin. Itu adalah hormon pembawa pesan kimia yang mempengaruhi berbagai aspek kesehatan. Kelenjar atau organ yang mensekresikan hormon antara lain tiroid, hipofisis, ovarium, testis, dan pankreas. Jadi keseimbangan hormon itu bisa merupakan salah satu penyebab bertambahnya berat badan atau sulitnya menurunkan berat badan. Nah, itu harus lebih diteliti lagi dengan ahlinya, yaitu seorang dokter. Nah, demikianlah penjelasan 10 kunci untuk meraih hidup yang sehat. Nah, dari penjelasan di atas teman-teman dapat ketahui bahwa sehat itu tidak bisa dikotak-kotakan, tidak hanya tergantung dari diet saja, tidak hanya tergantung dari olahraganya saja tanpa memperhatikan makanan yang kita makan setiap hari, tidak hanya tergantung dari istirahat saja, tetapi merupakan satu kesatuan, ya. Jadi semua harus seimbang. Yang perlu diingat adalah untuk mencapai kesehatan itu adalah suatu perjalanan. Health is a journey, not a destination. Jadi tidak pernah ada ujungnya, ya, tidak pernah ada akhirnya. Jadi setiap hari, setiap saat kita harus memikirkan dan selalu mengupayakan hidup sehat yang kita praktekkan setiap hari maupun yang harus kita ajarkan juga kepada anak dan cucu kita. Demikian pemaparan topik kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.